Sobat Citra, lanjut lagi ya. Kita masih bersama Pak Isnaini dan juga Pak Lik ya, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dengan tema kita hari ini pemilu 2024, mengapa setiap suara penting dalam pemilu ya. Langsung kita ke Pak Isnaini lagi nih Pak Isnaini. Pertanyaan berikutnya Pak. Ini langkah yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi politik agar menarik dan mudah dipahami sehingga pemilih pemula ini mau menggunakan hak pilihnya saat pemilu nanti tanggal 14 November. Terima kasih Mas. Jadi saya selalu menyampaikan yang namanya tahun politik itu kan dipertemukan dengan kita semua, waktunya kan 5 tahunan. Ya. Setiap 5 tahunan kita dipertemukan dengan tahun politik. Harapan saya itu kita harus mau belajar, kita harus mau memahami. Artinya apa? Setiap 5 tahun kita ketemu tahun politik, kita harus menjadi pemilih yang cerdas, pemilih dalam berpolitik dengan benar. Selama ini kan banyak yang menggunakan sebuah sistem politik yang dinamakan liberalis. Artinya hanya buru nafsu, buru emosi untuk kepentingan individu atau kepentingan pribadi. Ini yang harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan. Artinya apa? Politik-politik kepentingan individu ini sekarang harus kita ganti dengan politik gotong royong. Makanya saya selalu menyampaikan, hari ini Isnaini butuh suara ya sampai besok 14 Februari. Tapi setelah 14 Februari gantian masyarakat yang butuh anggaran aspirasi dari Isnaini. Makanya tidak boleh mendil-mendilan. Kita harus sadar, kita harus paham bahwa dalam sebuah politik, dalam sebuah demokrasi, sejatinya ini adalah kepentingan kedua belah pihak. Tidak hanya kepentingan salah satu pihak. Yang kedua, saya selalu menyampaikan bahwa besarnya sebuah komunitas, besarnya sebuah organisasi, majunya sebuah organisasi, ataupun majunya dalam sebuah dusun, ini kan patokannya kan hanya 3 hal. 1, ketika masyarakatnya, anggotanya diberi sebuah kesehatan panjang umur. Yang kedua, diberikan kekompakan guyub rukun. Yang ketiga, ketika kelompok organisasi itu punya anggaran. Yang perlu dipahami masyarakat bahwa sumber anggaran di Indonesia itu ada 4 sumber: APBN pusat, APBD 1 provinsi, APBD 2 kabupaten, dan APBD. Betapa hebatnya kelompok organisasi itu, betapa hebatnya desa itu, dusun itu, ketika kita mempunyai 3 tingkatan anggota DPR. RI-nya punya, provinsinya punya, kabupatennya punya. Kepunyaan itu biar ada pengakuan bagaimana, pilihlah dengan kompak guyub rukun. Nanti setelah mereka memilih dengan kompak, bangun komitmen dengan serius, dari 3 DPR itu suruh mengalirkan anggaran aspirasinya. APBN-nya lewat DPR RI seret ke kelompok itu, provinsinya mengalirkan ke kelompok itu, APBD kabupatennya suruh mengalirkan. Ketika dalam satu wadah ada 3 aliran sumber anggaran, punya uang tidak? Ketika mereka punya uang, kepingin apa sing ora apa? Dengan catatan itu bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bersama. Kan hebat banget. Iya. Sekarang dihitung, kita punya 3 DPR, masing-masing anggota DPR memberikan anggaran, tidak usah banyak-banyak,
50 juta aja. 3 DPR sudah 150 juta. Kali 5 tahun. Sudah 750 juta. Berat banget gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang selalu saya sampaikan, selalu untuk bahan obrolan, sharing, gendu-gendu dan sampai hari ini masyarakat pelan-pelan sudah banyak yang memahami. Makanya saya yakin ketika kita mau belajar 5 tahunan ke depan, Indonesia akan lebih hebat dalam berpolitik, Indonesia akan lebih hebat dalam berdemokrasi. Itu Mas. Mantap nuwun. Ya. Lanjut ke Pak Holik. Pak Holik, apa peran media sosial dan teknologi dalam memperkuat partisipasi politik generasi muda dan bagaimana kita dapat menggunakan alat-alat ini secara positif? Makasih Mas. Media sosial ini menjadi salah satu media kampanye, media sosialisasi yang digunakan oleh para caleg dan juga partai politik. Tetapi kita tetap selalu menyampaikan bagaimana kita bijak bermedia sosial. Kemajuan teknologi luar biasa. Jadi sekarang masyarakat kita ini kan satu harinya waktunya itu kan kurang lebih 65-70% itu kan ketergantungan terhadap teknologi, dalam artian internet ini kan luar biasa Mas. Jadi luwih becik ketinggalan dompet bahasa guyonane itu bagi cowok itu lebih baik dompet yang tertinggal daripada HP yang tertinggal. Itu sebuah anonim yang kepingin mengatakan bahwa ketergantungan kita terhadap teknologi, terhadap media sosial yang luar biasa, sehingga peran daripada teknologi, peran daripada media sosial dalam proses kesuksesan pemilu ini luar biasa, terutama bagi generasi milenial, bagi generasi X maupun generasi Z, karena mereka ini luwih percaya dengan apa yang dia dengar, dia lihat di media sosial daripada yang disampaikan oleh orang terdekat, orang tua. Sehingga bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial sehingga pemilu 2024 ini secara otomatis memanfaatkan media-media yang ada, salah satu media sosial. Tetapi satu hal bahwa teman-teman pemilih pemula juga harus paham bahwa tidak semua berita yang ada di media sosial itu kesohihannya, kebenarannya itu bisa dijamin 100%. Sehingga memang setiap kita mendapatkan informasi, yo dilihat dulu, di-sharing dulu, apakah ini benar. Kalau benar, apakah cukup untuk saya? Apa bermanfaat untuk keluarga saya? Kalau ternyata cukup di saya, ya udah selesai di saya saja. Tapi kalau ternyata, oh ini bagi saya bagus, untuk keluarga saya bagus, ya monggo share ke keluarga. Oh ternyata ini bagus untuk teman-teman, share ke teman-teman. Tapi kalau enggak, berhenti. Karena kalau dulu ada bahasa, mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang kan jarimu adalah harimaumu. Kalau kita tidak bijak dalam menggunakan jari kita dalam bermedia sosial, akan berdampak tidak baik bagi kehidupan kita. Masyarakat ketergantungan terhadap media sosial, ketergantungan terhadap teknologi ini luar biasa. Sehingga para pemilu ini kan ada 4 komponen nih. Yang pertama peserta pemilu, yaitu kami para caleg, partai politik, calon senator dan presiden. Terus yang kedua kan pemilih, yaitu masyarakat yang telah memenuhi syarat minimal berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Yang ketiga penyelenggara, mulai dari KPU sampai KPPS.
Yang keempat adalah pengawas, Bawaslu sampai pengawas TPS. Nah, 4 komponen ini harus bahu-membahu untuk mensukseskan jalannya pemilu. Jangan cuma ketergantungan kepada kami ke peserta pemilu, tapi masyarakat juga harus berpartisipasi, penyelenggara juga, pengawas juga, sehingga bagaimana 4 komponen itu juga berlomba-lomba memanfaatkan media sosial dan teknologi demi suksesnya penyelenggaraan pemilu. Dan ini dilakukan semuanya untuk menciptakan pemilu yang bermartabat, pemilu yang berkualitas, tetapi partisipasi masyarakat juga tinggi. Gitu, Mas. Iya. Oke, secara pribadi Pak Holik, ini mungkin ada pesan atau motivasi yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang yang merasa ragu-ragu atau tidak yakin apakah mereka ingin menggunakan hak suara mereka. Pemilu 14 Februari 2024 adalah momen yang penting, bukan sebuah rutinitas 5 tahun sekali. Mari masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo, para pendengar Citra FM, untuk bisa memanfaatkan momen 14 Februari 2024 ini sebaik mungkin, sebijak mungkin. Karena apa? Suara panjenengan akan menentukan kemajuan daerah kita, wilayah kita, desa kita. 5 menit di TPS akan menentukan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah kita, di negara kita. Karena apa? Dengan 5 kartu suara yang akan diberikan oleh petugas KPPS kepada masyarakat yang telah mempunyai hak pilih, itu benar-benar menentukan Indonesia 5 tahun yang akan datang seperti apa. Karena kita akan milih presiden nih, dan presiden itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita akan milih senator di DPD, kita akan milih DPR RI sing luar biasa, kita akan milih DPR provinsi dan DPR kabupaten. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, dan insya Allah 1 minggu ke depan masih ada waktu kita untuk melihat track record baik partai politik maupun para calon-calon. Yang jelas jangan golput, yang jelas masyarakat harus ikut andil. Karena pemilu 2024 bagi saya secara pribadi merupakan pondasi dasar bagi kita warga masyarakat Wonosobo, Jawa Tengah dan Indonesia untuk menapaki kehidupan yang lebih baik selama 5 tahun ke depan. Jangan gadaikan suara kita untuk segelintir nominal yang tidak seberapa. Jangan gadaikan suara kita, harga diri kita hanya iming-iming nominal yang tidak seberapa, tetapi setelah itu kita dianggap tidak berdaya apa-apa karena kita sudah dibeli gitu. Tapi mari kita bareng-bareng, kalau Pak Isna ini selalu menyampaikan paseduluran. Kalau paseduluran itu berarti kita akan selamanya bareng-bareng dalam suka maupun duka, bukan kepentingan. Kalau kepentingan, pemilih kepentingan ini untuk uang saku berarti wis rampung. Kami kepentingannya dari DPR berarti wis rampung. Berarti ya selesai. Setelah kepentingannya itu tercapai semuanya, tidak akan terjadi interaksi lagi lah. Monggo teman-teman generasi Z, generasi milenial, generasi X, manfaatkan momen ini sebagai media belajar kita bahwa ternyata demokrasi kita ini benar-benar demokrasi yang baik. Teman-teman jangan terlalu apolitis, teman-teman jangan terlalu pesimis, karena satu hal bahwa segala hajat hidup orang banyak, segala hal yang berkaitan dengan perjalanan hidup warga negara Indonesia ini tidak bisa lepas dari yang namanya kebijakan politik. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Pak Holik ya atas waktunya dan juga sudah menyampaikan sebagian untuk Sobat Citra ya. Dan Pak Isnani juga mungkin ada pesan atau motivasi Pak Isnani secara pribadi ini untuk Sobat Citra ataupun untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya, kalau ada yang masih ragu-ragu ini Pak untuk tidak memilih ataupun tidak yakin ini mau ya. Terima kasih Mas. Ya. Yang pertama tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Holik Idris. Manfaatkan waktu yang tinggal 7 hari lagi untuk menentukan pilihan sesuai hati nuranimu. Yang jelas sebelum itu menjadi keputusan,
harus dipikir dengan pola pikir yang sangat panjang dan harus dirasakan dengan sebuah perasaan yang sangat luas. Agar apa? Ketika kita sudah menentukan pilihannya, itu tidak ada istilah menyesal di kemudian hari. Yang kedua, saya hanya menyampaikan demokrasi itu hadir karena ada sebuah perbedaan. Saya hanya wanti-wanti, jangan pernah kita terkecoh dengan sebuah informasi-informasi baik dari makelar-makelar politik ataupun dari medsos yang mempunyai niat ingin memecah belah hubungan baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan masyarakat. Artinya apa? Beda pilihan tidak masalah. Yang penting kita tetap nomor 3 menjaga persatuan dan kesatuan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isnaini dan Pak Oleg ya, tetap jaga kesehatan, sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali ya. Iya, dan demikian Sobat Islam untuk tema kita hari ini ya, bersama DPRD Jawa Tengah tentang pemilu 2024, mengapa setiap suara penting dalam pemilu, bersama